Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adik-adik kita akan belajar kembali mengenai berbagai macam standar profesi medis dan malpraktek dalam medik ya. Nah, jadi ini kita akan mempelajari karena kalian akan nanti masuk ke rumah sakit ya. Nanti berhubungan dengan pelayan medis, kemudian juga kalian harus mengetahui standar-standar apa saja yang harus kita penuhi ya dalam rangka bekerja di rumah sakit, kemudian apa juga kemungkinan malpraktik yang bisa terjadi ya. Jadi kita mengenali suatu bahaya itu adalah biar kita waspada ya, biar kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama ya. Jadi kita mempelajari sesuatu yang jelek itu adalah untuk kita menghindarinya agar kita terhindar dari kesalahan ya. Nah, standar profesi medis dalam pelayanan kesehatan itu kita mulai dari mengenali ciri-ciri profesi medis ya. Jadi ciri kita yang berprofesi dalam bidang medis ini adalah kita memiliki kelompok disiplin ilmu yang khusus dan terorganisir. Jadi secara garis besar ilmu kedokteran itu ada ilmu kedokteran dasar ya. Ya, tergolonglah ilmu biokimia, anatomi, fisiologi ya, ilmu kedokteran dasar. Kemudian ada ilmu kedokteran klinik, ya, yang berhubungan dengan spesialisasi seperti ilmu ini yang kalian tekuni sekarang, yaitu ilmu mengenai pulmonologi dan kedokteran respirasi. Ada ilmu penyakit dalam, ilmu radiologi, ya, neurologi, saraf, rehabilitasi medik dan lain-lain. Nah, jadi kita memiliki kelompok disiplin ilmu yang khusus dan terorganisir. Nah, kemudian ciri yang kedua dari profesi medis ini, seperti profesi kita, yaitu kegiatan profesi atau pelaksanaan pada umumnya bersifat intelektual. Nah, jadi kita mengedepankan cara berpikir ilmiah, ya, dan menunjukkan suatu proses penilaian. Nah, jadi kita juga dinilai apakah memenuhi standar atau tidak, ya. Jadi semua tindakan medis itu harus punya penalaran klinisnya, harus berdasarkan indikasi, ya, kemudian apakah dia tepat pelaksanaannya, tepat dosisnya, misalkan kalau kita memberikan obat, ya. Jadi harus berdasarkan penalaran klinik. Nah, kemudian memerlukan pendidikan profesional untuk menjalankan profesi. Nah, seperti kalian, untuk menjadi dokter spesialis pulmonologi dan dokteran respirasi, spesialis paru, kalian memerlukan pendidikan profesional yang akan kalian jalani dalam 7 semester ini. Ya, jadi pendidikan dokter spesialis. Jadi kalian mengikuti program pendidikan dokter spesialis selama 7 semester ini kalian dididik agar kalian bisa bersifat intelektual, kemudian bisa melakukan kegiatan yang terorganisir, ya, kemudian bisa melayani kebutuhan masyarakat, kemudian mengembangkan keilmuan, melakukan penelitian, nah itu. Jadi diperlukan pendidikan profesional untuk menjalankan profesinya. Untuk PPDS Paru ini, alhamdulillah, nah sekarang menurut kolegium cukup 7 semester. Kalau dulu 8, ya, tapi karena COVID ini kita dipercepat jadi 7 semester saja. Nah, kemudian kalian ini dididik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan kelompok. Jadi masyarakat secara luas, tidak boleh kita membeda-bedakan antara kelompok masyarakat yang miskin, yang kaya, ya, yang suku apa, agama apa, nggak boleh. Harus kita layani semua kebutuhan masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan kelompok.
Kemudian ciri profesi medis itu juga mengembangkan secara terus-menerus ilmu yang dibina. Kemudian dapat diuji kesahihannya. Makanya kita lakukan penelaahan terus ya. Melalui penelaahan ini ya, jurnal gitu ya. Kemudian penelaahan tata laksana itu selalu direvisi, selalu diuji kesahihannya ya. Kemudian baik dia itu sistem pengobatan atau tata laksana itu harus diuji terus-menerus. Kemudian memiliki identitas dan keyakinan kelompok yang dikenal oleh masyarakat. Jadi identitas kita jelas sebagai profesi medis ini, ya kita adalah dokter, ya dan masyarakat Indonesia alhamdulillah pada umumnya percaya kepada dokter, ya. Kemudian memiliki dan memperlakukan kode etik di lingkungan profesinya. Jadi kita ada kode KI ya, kode etik kedokteran Indonesia. Kemudian juga di rumah sakit juga ada komisi etiknya, ya. Nah, jadi ini kita selalu menjunjung tinggi kode etik di profesi kedokteran. Kemudian menarik orang-orang dengan kecerdasan tinggi. Jadi kalian itu adalah orang-orang pilihan, punya kecerdasan yang di atas rata-rata kalau menjadi dokter itu. Jadi orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata nggak mungkin jadi dokter. Jadi kalian pasti orang-orang mempunyai kecerdasan yang tinggi, kepribadian yang baik. Nah, tentu kita juga selain harus cerdas, harus punya kepribadian yang baik, ya. Nah, kemudian menarik orang-orang dengan kecerdasan dan kepribadian yang baik ini adalah ciri dari profesi medis. Nah, jadi orang-orang yang cerdas dan punya kepribadian baik itulah ya yang harus menjadi seorang dokter. Nah, cerdas saja tidak cukup ternyata. Harus punya etika, kepribadian yang baik. Nah, begitu juga etika juga kurang kalau tidak didukung dengan kecerdasan dan intelektual akademis yang baik. Ya. Nah, kemudian pekerjaan profesi itu harus dilandasi oleh minimal 2 prinsip, ya, yaitu yang pertama kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien. Nah, ini jadi kita sungguh-sungguh dalam kita melayani, dalam kita ini ya menata laksana pasien itu adalah demi kebaikan pasien. Jadi kita ingin agar pasien itu dia mendapatkan kondisi yang lebih baik. Jadi tidak memperberat penyakit, ya. Jadi tidak ada niat untuk yang kedua tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai atau merugikan pasien. Ini adalah prinsip dari pekerjaan profesi kita. Jadi minimal kita sungguh-sungguh untuk berbuat demi kebaikan pasien, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kelompok ya, tapi kita berbuat untuk kepentingan pasien. Kemudian niatnya kita ingin selalu menolong, bukan untuk menyakiti, mencederai atau merugikan pasien. Ya. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ya. Nah, pada bagian keempat itu ada mengenai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Nah, jadi ini standar-standar medis itu ada standar profesi, ada pelayanan profesi, dan ada standar prosedur operasional. Nah, jadi setiap tenaga kesehatan, dokter, ya, perawat, ya, apoteker dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk memenuhi standar profesi. Jadi ada standar profesinya. Ya, jadi dia harus lulus ujian kompetensi. Ujian kompetensi sudah lulus, kemudian baru mendapatkan registrasi, ya, surat tanda registrasi. Kemudian harus juga dia menjalankan standar pelayanan profesi dan kemudian standar prosedur operasional. Jadi ini semuanya harus dibuat nanti di rumah sakit, ya, tempat kalian bekerja. Ya, jadi standar prosedur operasional misalkan untuk pasien dirawat inap itu apa standar prosedurnya, ya. Pasien dipulangkan itu bagaimana standar prosedurnya, ya. Nah, kemudian untuk melakukan tindakan, misalkan bronkoskopi atau yang lain-lain harus dibuat standar prosedur operasionalnya. Nah, kemudian standar profesi dan standar pelayanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh menteri. Nah, jadi standar profesi dan standar pelayanan profesi ini ya ditetapkan oleh kalau kita ID, ya. Kalau untuk dokter secara umum itu ID. Nah, tetapi kalau untuk spesialis ya ada kolegiumnya nanti, ada ininya lagi ya. Ada anaknya lagi dari ID, ya. Nah, kemudian disahkan oleh menteri. Kemudian standar pelayanan profesi yang berlaku universal ditetapkan oleh peraturan menteri. Jadi ada standar pelayanan profesi yang ditetapkan oleh peraturan menteri yang berlaku secara umum.
Nah, kemudian standar prosedur operasional ya itu ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalkan di Abdul Muluk tentu ada standar standar prosedur operasional yang dibuat oleh masing-masing departemen ya. Di bagian paru itu apa gitu ya, standar prosedur operasionalnya masing-masing ada. Nah, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar profesi, standar pelayanan, profesi, standar prosedur operasional, ya ini akan diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 juga tentang tenaga kesehatan, tentang macam-macam tenaga medis pada pasal 13.2. Jadi yang maksud dengan tenaga kesehatan nakes itu adalah tenaga medis, ya dokter itu bisa dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Jadi 4 ini ya yang dimaksud dengan tenaga kesehatan. Jadi kelompok tenaga medis ya. Jadi dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Nah, kemudian peraturan Menteri Kesehatan nomor 775 tahun 2011 nah tentang penyelenggaraan komite medik ya yaitu berdasarkan keputusan menteri tersebut ya. Nah, jadi sebuah rumah sakit secara yuridis ini harus membuat peraturan internal ya. Nah, jadi harus membuat peraturan internal. Jadi peraturan tersebut tidak dapat dicampur dengan aturan yang seharusnya ditetapkan oleh direktur rumah sakit. Jadi suatu produk hukum. Nah, jadi dia harus membuat peraturan internal rumah sakit ya. Nah, peraturan internal rumah sakit ini mengatur organisasi pemilik atau yang mewakili. Kemudian perannya, apa saja perannya, diatur di situ, tugas dan kewenangan dari direktur, organisasi, staf medis, ya. Kemudian kewenangan staf medis itu apa saja. Nah, ini harus dituangkan di dalam peraturan internal rumah sakit. Nah, ini yang harus kalian patuhi nanti di Abdul Muluk. Ada ini peraturan internal rumah sakit. Nah, jadi kalian nanti akan mengikuti orientasi ya. Orientasi rumah sakit, nah ini akan dibahas juga. Apa peran kalian sebagai dokter residen itu apa? Perannya, tugasnya, kewenangannya apa? Nanti posisi kalian di mana? Ya, nah, itu harus jelas. Jadi jangan sampai kita tidak memainkan peran kita. Jadi kalau peran kita sebagai apa, jangan sampai kita tidak memainkan peran tersebut. Kemudian jangan sampai kita tidak menjalankan tugas kita. Ya, dan jangan sampai kita melebihi kewenangan kita. Jadi yang bukan kewenangan kita jangan kita lakukan. Nah, ini kita harus memahami peran kita di mana, tugas kita apa, dan kewenangan kita apa saja. Jangan sampai kita tidak menjalankan peran kita, tidak menjalankan tugas kita, dan melebihi kewenangan yang seharusnya kita lakukan, kita miliki. Ya, nah, jadi nanti kalian harus benar-benar membaca aturan di rumah sakit nanti. Jangan sampai tidak menjalankan peran, tidak menjalankan tugas, dan jangan sampai melebihi kewenangan yang seharusnya. Ya. Nah, kemudian fungsi dari hospital by law ini adalah sebagai acuan bagi pemilik rumah sakit untuk mengawasi rumah sakitnya. Jadi kalau Abdul Muluk itu adalah milik provinsi, ya, maka dia diawasi oleh gubernur, ya, dalam hal ini. Ya, kemudian gubernur menunjuk dinas kesehatan mungkin, ya. Kemudian acuan bagi direktur rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan. Ya, jadi harus ada hospital by law. Kemudian sarana untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu, ya ini fungsi dari hospital by law ini. Kemudian sarana perlindungan hukum. Nah, jadi dengan kita merujuk kepada hospital by law ini, kita jelas perlindungan hukumnya itu bagaimana, ya. Nah, jadi semua pihak, baik itu staf, ya, baik itu pekerja, ya, nah, itu sudah harus jelas bagaimana mekanisme perlindungan hukumnya yang berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit. Kemudian kalau ada konflik di rumah sakit, ya khususnya antara pemilik, direktur rumah sakit dan staf medis, kalau ada konflik dengan antara direktur dengan staf, antara direktur dengan provinsi, ya, atau antara staf dengan staf mungkin, ya. Nah, ini sudah harus diatur dari hospital by law ini. Kemudian untuk memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit tentu ini menjadi salah satu acuan, salah satu poin untuk penilaian.
Nah, tujuan dari hospital by law ini adalah agar dimilikinya suatu peraturan dasar yang mengatur pemilik rumah sakit atau yang mewakili, kemudian direktur, ya. Jadi yang diatur itu pemiliknya, kemudian direkturnya yang menjalankan, kemudian tenaga medisnya, ya. Jadi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, kemudian eh, semuanya yang diatur di sini, ya, agar penyelenggaraan rumah sakit itu dapat efektif, jadi efisien dan berkualitas tentunya. Nah, kemudian tujuan khususnya adalah agar kita punya pedoman hukum, ya. Jadi rumah sakit itu ada pedoman hukumnya. Jadi staf medis, direktur atau pemilik itu mempunyai panduan atau pedoman yang bisa mereka gunakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ya. Kemudian aspek hukum dalam pembuatan kebijakan teknis operasional rumah sakit, ya, ini juga. Nah, manfaatnya tadi menjadi suatu acuan aspek hukum dalam bentuk konstitusi. Nah, jadi ini harus dibuat, ya. Jadi sudah ada ini diambil muluk, tinggal dibaca, dipatuhi. Yang penting bagi kalian adalah tahu apa tugasnya, ya. Kemudian kewenangannya tadi apa, ya, perannya tadi apa, harus tahu itu, tiga itu. Nah, kemudian rumah sakit memiliki kepastian hukum baik eksternal maupun internal. Kalau ada gugatan, ya, atau tuntutan, rumah sakit sudah memiliki hukum, ya. Nah, kemudian menunjang persyaratan akreditasi dan rumah sakit memiliki kejelasan arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatannya, ya. Ini bagi rumah sakit. Kemudian bagi pengelola, jadi pengelola itu punya acuan tentang kewenangannya, batas mana, haknya apa saja, kewajiban dan tanggung jawabnya apa, ya, sehingga jelas tertulis di peraturan, ya. Kemudian kalau ada masalah yang timbul dalam pelaksanaan bisa mengacu kepada hospital by law ini, ya. Kemudian mempunyai pedoman resmi untuk menyusun kebijakan teknis operasional. Jadi kebijakan teknis operasional ini didasari dari hospital by law ini, ya. Nah, kemudian manfaatnya bagi pemerintah, jadi pemerintah mengetahui arah dan tujuan rumah sakit apa, didirikannya buat apa, ya. Kemudian kalau ada konflik itu bisa menjadi acuan. Nah, bagi pemilik mengetahui tugas dan kewajibannya, kemudian acuan dalam menyelesaikan konflik, dan acuan dalam menilai kinerja dari direktur rumah sakit. Bagi masyarakat, masyarakat bisa mengetahui visi, misi, dan tujuan rumah sakit, kemudian mengetahui hak dan kewajiban pasien juga dari sini, dari aturan yang jelas ini. Nah, kemudian peraturan internal staf medis, ini medical staff by law, ya. Ini merupakan peraturan organisasi staf medis dan komite medis di rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau governing body. Nah, jadi peraturan internal staf medis ini ditetapkan oleh pemilik rumah sakit, ya. Dalam hal ini mungkin Pemprov kali, ya, dari milik provinsi. Jadi ini menetapkan peraturan organisasi staf medis dan komite medis. Nah, kalau fungsi peraturan internal medis ini atau medical staff, ya, kalau tadi hospital by law, ya, ini medical staff by law. Jadi fungsinya adalah untuk menggambarkan pengorganisasian staf medis di rumah sakit. Nah, jadi dengan diorganisasikan, jelas perannya masing-masing, ya. Jadi perannya tidak tumpang tindih. Jadi pengorganisasian itu adalah agar kita berjalan suatu organisasi yang baik, ya, dan tidak saling berpotongan tugasnya, tidak saling bersinggungan, ya. Nah, kemudian memuat prosedur persyaratan dan penerimaan tenaga medis di rumah sakit, kemudian mengatur mekanisme peer review, peer appointment, ya, kewenangan rumah sakit yang diberikan, ya, dan pendisiplinan. Kemudian memuat prosedur pengajuan permohonan sebagai staf medis, kemudian sebagai acuan pemberian pelayanan berdasarkan standar profesi dan kode etik profesi medis. Nah, jadi kita harus mengacu ke sini, ya, standar profesi dan kode etik profesi medis. Nah, kemudian tujuan dari medical staff by law ini adalah sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan medis di rumah sakit. Jadi rumah sakit ini harus senantiasa dijaga mutunya, pelayanannya, ya, kemudian harus ditingkatkan. Jadi jangan sampai terjadi penurunan mutu pelayanan di rumah sakit. Nah, kemudian secara khusus tujuan dari
medical staff by law ini adalah untuk tercapai kerjasama yang baik antara staf medis dengan pemilik rumah sakit. Jadi ada kerjasama yang baik antara staf dengan pemilik rumah sakit atau yang mewakili, dan antara staf dengan direktur. Ya, nah jadi yang mengaturnya itu direktur, ya, yang mengatur jalannya organisasi rumah sakit. Kemudian pemilik juga, ya, pemilik juga menentukan arahnya mau dibawa kemana rumah sakitnya. Ya. Kemudian terdaparnya sinergisme antara manajemen dan profesi medis untuk kepentingan pasien. Nah, jadi semua dilakukan ya untuk kepentingan pasien tujuannya. Jadi harus bekerja sama antara manajemen rumah sakit dan profesi medis, itu harus saling bekerja sama agar kepentingan pasien ini menjadi nomor satu, ya, menjadi prioritas utama. Kemudian agar terjadinya sinergisme antara manajemen dan profesi medis. Jadi antara manajemen dan profesi medis untuk kepentingan pasien, ya. Nah, kemudian aturan staf medis dan dalam pelayanan. Jadi ada kewajiban staf medis terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ya, jadi staf medis itu harus mematuhi ketentuan pelaksanaan praktik kedokteran. Nah, jadi pelaksanaan praktik kedokteran itu harus dipatuhi oleh staf medis. Ya, jadi dia bekerja berdasarkan standar, kemudian berdasarkan kode etik, gitu ya. Kemudian kewajiban staf medis untuk mematuhi standar profesi, ya. Ini yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Jadi kalau paru ya harus mengikuti standar profesi dari dokter paru Indonesia, ya. Kemudian kewajiban staf medis untuk memenuhi kebijakan rumah sakit tentang rekam medis. Nah, jadi rekam medis ini sangat penting. Nah, jadi staf medis itu harus berusaha menjamin kelengkapan dari rekam medis ini. Karena rekam medis ini sangat penting digunakan untuk penelitian, bisa ya. Jadi kita bisa memperoleh data dari rumah sakit ya berdasarkan rekam medis. Kemudian untuk kalau ada sengketa, kalau ada tuntutan, nah kita bisa melihat menyidik dari uji forensik dari rekam medisnya. Ya, kemudian untuk follow up, nah, follow up pasien ya untuk kepentingan pasien tadi, rekam medis harus ditulis dengan lengkap. Jadi biasakan kalian nanti selalu melengkapi rekam medisnya. Jangan rekam medisnya itu ditulis tidak lengkap, ya harus lengkap. Jadi apa yang ada kolomnya itu ada bagian yang harus diisi. Jadi dari apa namanya, identitas pasien, nama, umur, ya, jenis kelamin, kemudian suku. Nah, itu harus diisi semua. Jangan sampai ada yang kosong. Karena itu bisa berguna sekali untuk penelitian, jadi mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Kalau ada tuntutan, ya, kalau ada masalah sengketa medis itu penting. Nah, kemudian kewajiban staf medis juga adalah mematuhi kebijakan rumah sakit tentang informed consent. Nah, ini juga. Jadi kebijakan rumah sakitnya bagaimana tentang informed consent. Biasanya sudah tertulis dengan jelas, ya. Nah, jadi tinggal kita patuhi saja peraturan tentang kewajiban informed consent ini. Nah, kemudian staf medis juga harus mematuhi kebijakan rumah sakit tentang rahasia kedokteran, ya. Kemudian ada kewajiban staf medis untuk mematuhi standar profesi. Ini sudah menjadi suatu keharusan, menjaga rahasia kedokteran, kemudian mematuhi standar profesi. Nah, kemudian aturan ini juga digunakan agar staf medis itu mematuhi kebijakan rumah sakit tentang obat. Nah, jadi ada obat-obat yang diatur kebijakan rumah sakit dan formularium dari rumah sakit. Nah, jadi kita menggunakan obat-obat yang sudah diatur di rumah sakit kita, ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam pasal 57 ini ya, bahwasanya tenaga kesehatan ini berhak memperoleh perlindungan hukum. Jadi kita sebagai dokter yang berpraktik di rumah sakit itu dilindungi oleh hukum sepanjang kita melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Ya, jadi kalau kita sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, kemudian sesuai dengan standar pelayanan dan SOP-nya sudah sesuai semua, nah, kita akan memperoleh perlindungan hukum. Nah, itulah tadi kita harus benar-benar mencatat semuanya di dalam rekam medis ya. Apakah kita sudah menjalankan standarnya, apakah kita sudah mengikuti standar pelayanan profesi, apakah sesuai dengan SOP, ya. Nah, jadi tugas kalian nanti kalau belum ada SOP, misalkan di Departemen Paru nanti, apa yang belum ada SOP-nya, misalkan standar bagaimana menjaga alat
spirometri misalkan agar tetap baik ya, bagaimana gitu penggunaannya. Nah itu kalau belum ada dibuat. Jadi harus rajin-rajin membuat standar prosedur operasional ya. Ini untuk akreditasi juga. Nah, kemudian memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Nah, jadi sudah menjadi hak kita sebagai tenaga kesehatan, kita mendapatkan informasi yang akurat dan benar. Jadi pasien tuh nggak boleh bohong dengan kondisi pasiennya. Ya, kalau memang ada informasi yang disembunyikan, ya, nah itu kita tidak bisa dituntut ya kalau kita melakukan kesalahan. Misalkan ada pasien yang tidak memberikan informasi dengan lengkap. Nah, jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa informasi yang kita peroleh dari pasien itu lengkap dan benar, ya. Nah, kemudian haknya tentu kalian sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit akan menerima imbalan jasa. Nah, ini kalian sebagai dokter residen nanti menjalankan tugas di rumah sakit, tentu hak kalian itu kalau kalian menjalankan ini ya, menjalankan menjalankan tugas sebagai petugas kesehatan, ya, kalian berhak menerima imbalan jasa. Ya, makanya di center-center tertentu, misalkan di UI ya, yang saya dengar itu residen ini dapat insentif. Jadi ada imbalan jasa dari rumah sakit. Nah ini wallahu alam kalau di sini belum tahu saya. Ya, kalau di Abdul Muluk di Unila belum tahu. Nah kemudian hak itu dari tenaga medis itu adalah memperoleh perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah ini menjadi penting ya. Jadi kalian dalam bekerja harus mengutamakan konsep keselamatan diri kalian sendiri dulu. Jadi kalian memakai alat pelindungan ya, kemudian memperhatikan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi sudah hak kita bekerja di tempat yang rentan, maka perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerjanya harus lebih diperhatikan. Jadi kita berhak sebagai tenaga medis mengajukan bahan-bahan yang berguna untuk perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Kemudian berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi harus manusiawi. Jam kerja itu harus manusiawi juga. Jangan sampai tenaga kesehatan ini dipaksa bekerja melebihi batas kemampuannya. Nah, itu akan menimbulkan banyak sekali medical error nantinya ya. Jadi kita kalau sudah overload ya, nggak sanggup, harus melapor karena hak kita adalah bekerja sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan dan nilai-nilai agama. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan nilai agama, ya itu tidak boleh dipaksakan. Ya. Nah kemudian hak dari tenaga medis, dokter spesialis, ya itu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Ya, jadi berhak untuk mengajukan untuk mengembangkan profesi dan keilmuannya. Jadi mengikuti pelatihan, ya, atau mengikuti kursus, atau mengikuti pendidikan lanjutan. Nah, ini bisa berhak dia untuk mendapatkan hak untuk mengembangkan profesinya. Sebentar ya. Kemudian hak dari tenaga medis juga adalah menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, ya, walaupun dipaksa kita jangan mau, karena kita punya hak untuk menolak kalau kita diminta untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, SOP, dan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kita benar-benar harus menguasai mana yang menjadi standar profesi kita, ya, mana yang menjadi kode etik yang tidak boleh dilanggar. Jadi harus tahu. Jadi kalau ada orang yang memaksa atau dia berkeinginan agar kita melanggar aturan, jangan mau, karena kita berhak menolak keinginan tersebut. Kemudian hak yang lain adalah memperoleh hak lain sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selain hak, tentu juga kita punya kewajiban, yaitu kewajiban tenaga medis itu adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar operasional, ya, kemudian etika. Nah, jadi kita memberikan pelayanan tuh harus yang dengan standar tertinggi,
yang semampu kita, ya, yang sebaik-baiknya. Kemudian memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Nah, jadi ini adalah kewajiban kita, ya, kita baru melakukan tindakan kesehatan kalau sudah memperoleh persetujuan, ya, dari keluarga atau dari pasiennya langsung. Jangan kita melakukan satu tindakan tanpa persetujuan atau tanpa melakukan informed consent, karena nanti bisa berurusan dengan hukum. Kemudian wajib kita menjaga rahasia kesehatan, ya, rahasia pasien, ya, itu harus wajib kita jaga. Tidak boleh kita mengumbar aib atau rahasia dari pasien. Ini wajib kita jaga. Nah, kemudian kita wajib ini menyimpan catatan atau dokumen pemeriksaan dan asuhan atau tindakan yang dilakukan. Nah, jadi jangan lupa nanti kalau kalian di rumah sakit selalu membuat catatan atau melengkapi medical record-nya. Jangan sampai tidak dilakukan pencatatan atau menyimpan dokumen pemeriksaan. Jadi ini penting sekali, ya. Jadi kalau ada hasil pemeriksaan laboratorium itu harus disimpan. Ya, kalau perlu di copy. Jadi ada 2 atau 3 kopian. Kalau pasien mau bisa dikasih kopiannya. Nah, tetapi kita harus menyimpan catatan tersebut, ya. Jangan sampai tidak tersimpan karena ini bisa ini kita gunakan untuk ini, ya, dokumentasi. Nah, kemudian wajib kita merujuk penerima pelayanan kesehatan merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan kompetensi kita tidak ada alatnya atau tidak ada fasilitasnya, kita wajib merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain yang lebih kompeten, yang lebih baik ininya, sumber dayanya, ya. Jadi kalau ada yang nggak mampu di tata laksana di Abdul Muluk, ya rujuk ke Jakarta, ya. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 60 tentang tenaga kesehatan, jadi tenaga kesehatan ini mempunyai kewajiban yang pertama mengabdikan diri sesuai dengan keilmuan yang dimiliki, ya. Jadi kita wajib, ya, kemudian meningkatkan kompetensi yang harus dijaga. Jadi kompetensinya itu harus dijaga dan ditingkatkan terus-menerus, ya, melalui pendidikan, pelatihan, ya, kemudian diskusi ilmiah. Nah, ini kita harus selalu tingkatkan kompetensi kita. Kemudian kita harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi. Jadi harus benar-benar dijaga etika profesi ini. Kemudian kita harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian melakukan kendali mutu. Nah, ini penting kita melakukan kendali mutu tentang pelayanan, kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Jadi kita berikan pelayanan yang paling baik, ya. Nah, tetapi kita juga cari yang paling ekonomis. Ya, jadi kalau ada yang lebih murah, lebih terjangkau, ya, tetapi mutunya baik, yaitu yang dipilih. Nah, kemudian registrasi dan perizinan tenaga kesehatan, jadi menurut Undang-Undang tahun 2014 nomor 36 tentang tenaga kesehatan bagian registrasi, jadi setiap dokter harus memiliki STR. Nah, ini tolong diurus nih STR kalian itu, ya, untuk PPDS ini ada bagian khusus STR untuk ini, ya, untuk residen, ya. Jadi STR-nya beda dengan STR dokter umum. Nah, jadi harus diurus ini ke ID cabang, ya. Jadi kalau kalian harus pindah dulu ke ID Bandar Lampung, ya, kemudian setelah pindah ke ID Bandar Lampung, kalian mengajukan STR untuk ini residen, ya. Jadi di bagian itu ada rasanya ada STR untuk residen. Nah, ini harus punya karena ini berhubungan dengan akreditasi, ya, berhubungan dengan hukum kalau ada ini nanti. Jadi harus punya STR residen ini. Nanti kalian coba tanya ke ID cabang Bandar Lampung, ya. Nah, kemudian STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh konsil masing-masing tentang tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan. Jadi ada persyaratan yang nanti akan ya, ada persetujuan dari dari PDPI, ya, cabang gitu atau apa gitu, ya. Ini harus dilengkapi agar kalian memiliki STR. Jadi STR kalian tentu bukan STR dokter umum, beda, ya, karena kalian khusus sudah residen, ya. Nah, syaratnya itu ijazah, ya, kemudian serkom kompetensi atau sertifikat profesi, surat keterangan sehat fisik, mental, ya. Nah, ini coba kalian urus, ya, nanti, ya, coba dicari tahu apakah memang residen ini butuh STR. Rasa saya butuh dia STR untuk residen, ya.
kemudian memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah jadi dokter, kemudian membuat pernyataan tertulis akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Ya, nah kemudian kita juga sedikit akan membahas mengenai malpraktik dan pelayanan kesehatan, ya. Jadi malpraktik itu artinya buruk atau salah, praktik itu jadi kita melakukan kesalahan prosedur yang berujung pada kerugian bahkan sampai fatal. Nah ini, jadi malpraktik itu artinya melakukan kesalahan prosedur karena tidak sesuai dengan tadi standar profesi, standar pelayanan, ya, kemudian standar operasional. Nah itu ada salah satu yang dilanggar, ya. Nah, sehingga berujung pada kerugian bahkan sesuatu yang fatal. Nah, kalau kalian sudah menjalankan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, kemudian standar operasional sesuai semua, ada ke sesuatu yang fatal, itu kalian tidak bisa dituntut karena memang sudah melakukan sesuai dengan standar. Nah, yang akan dituntut adalah yang akan menjadi masalah kalau terjadi kesalahan prosedur, salah dalam melakukan prosedur. Nah, ini jangan sampai. Ya, nah jenis malpraktik itu ada dua, ada yang perdata atau sivil malpraktis apabila hal-hal yang menyebabkan ini ya, jadi dia itu ada kerugian pasien intinya. Yang pertama dia ada kerugian pasien, ya, tetapi ini dia terlambat ya, terlambat dilaksanakan ya, atau dia tidak dilaksanakan ya, tapi tidak ini ya, tidak fatal. Nah ya, ada yang malpraktik di administratif. Nah, kalau di administratif ini ya, dokter itu melanggar terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Jadi ada bagian administrasi yang tidak dijalankan, ya. Atau dia menjalankan praktik dengan izin SIP-nya itu kadaluarsa, ya. Nah, jadi SIP-nya sudah kadaluarsa. Nah, kalian juga harus punya SIP nih di rumah sakit. Jadi kalian berpraktik di rumah sakit itu harus punya SIP, ya. Nah, kalau SIP-nya kadaluarsa ini akan kena malpraktik di bidang administratif, ya. Kemudian menjalankan praktik tanpa membuat catatan medis, nah tidak membuat resume medis, kemudian tidak melengkapi medical record, nah itu bisa dikenai malpraktik dalam administratif, ya. Jadi yang pertama tadi sivil atau perdata, ya. Nah, jadi ada hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhi isi perjanjian atau prestasi di dalam transaksi terapeutik, ya. Jadi ada yang tidak dipenuhi ya dalam perjanjian, ya. Kemudian terjadi perubahan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pasien. Jadi ada perubahan yang melanggar hukum dalam kita melakukan isi perjanjian atau transaksi tadi, ya. Yang kedua, tidak terpenuhinya perjanjian berupa melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan. Jadi kalau ada kesepakatan yang wajib dilakukan tetapi dia tidak dilakukan oleh kita, oleh dokter, sudah dijanjikan sebelumnya, ya, atau melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakan, nah ini kena malpraktik perdata. Ya, jadi tidak dilakukan sesuai kesepakatan atau melakukannya terlambat. Ya, nah kalau malpraktik administratif ini terhadap hukum administrasi negara, yaitu menjalankan contohnya praktik tanpa lisensi atau izin, ya, jadi tanpa SIP, ya, atau SIP sudah kadaluarsa, ya, atau tidak membuat rekam medis. Nah, kemudian kalau pidana, ini bisa dipidana kalau pasien meninggal dunia atau mengalami kecacatan akibat tadi kesalahan prosedur. Kalau kita melakukan kesalahan prosedural, ya, melanggar ini tadi melanggar SOP, ya, melanggar ini prosedur standar operasionalnya, mengakibatkan pasien meninggal atau mengalami cacat. Nah, ini bisa dilakukan malpraktik pidana, bisa dituntut. Nah, yang termasuk pidana juga kalau kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal atau cacat tersebut. Nah, jadi kalau kurang hati-hati dan kurang cermat, ya, nah, ini berpotensi nih untuk dilakukan penuntutan oleh pasien. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita tidak teliti, ya, atau kita kurang cermat. Nah, jadi kita selalu menulis apa yang kita lakukan, selalu kita lakukan apa yang kita tulis di medical record. Jangan lupa, ya. Jadi selalu tulis apa yang kalian lakukan,
dan selalu lakukan apa yang kalian tulis. Intinya itu aja. Jadi kegiatan kita dalam menangani pasien semuanya terekam, ya. Jadi ini untuk menghindari malpraktik secara pidana. Kalau nggak tahu, ya bertanya. Kalau nggak yakin, bertanya. Karena ada konsulen, ya, ada teman sejawat yang lebih mengerti. Nah, kita kalau sudah tidak tahu atau kurang paham, ya harus bertanya. Karena kurang hati-hati atau kurang cermat bisa dituntut. Kemudian malpraktik etik, jadi dokter yang melakukan tindakan bertentangan dengan etika kedokteran. Nah, ini bisa dituntut untuk malpraktik etik. Jadi misalkan melakukan pelecehan, ya, atau melakukan sesuatu yang dianggap melanggar etika, ya, ini bisa dituntut malpraktik etik. Kemudian ini dituangkan dalam kodeki etika kedokteran, ya. Jadi itu mengatur etis, prinsip, aturan, norma yang berlaku bagi seorang dokter. Nah, ini kodeki ini juga harus sering dibaca, ya, harus menjadi referensi bagi kita. Jangan sampai kita melakukan malpraktik secara etik. Nah, kodeki ini senantiasa diperbaharui oleh kemajuan teknologi, ya. Kalau dulu tentang telemedicine itu tidak banyak diatur di kodeki, yang mungkin nanti akan ada ini juga sekarang karena COVID ini, ya, banyak orang melakukan telemedicine atau apa gitu, ya. Nah, kemudian pelayanan kesehatan, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Itu adalah definisi dari pelayanan kesehatan. Tujuan dari pelayanan kesehatan ini untuk memelihara, meningkatkan derajat kesehatan, ya, dalam bentuk pencegahan bisa, peningkatan kesehatan, pengobatan bisa, atau pemulihan kesehatan, ya. Jadi bisa bentuk mencegah, meningkatkan, mengobati, atau memulihkan kesehatan. Nah, bagian pelayanan kesehatan ini, ya, dia merupakan satu tingkat keprimaan yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan, kemudian ada variasinya, ya, ukurannya disepakati bersama, ya, untuk dijadikan model. Nah, standar pelayanan kesehatan harus memiliki karakteristik standar. Jadi standar pelayanan kesehatan, ya, tadi kan ada standar profesi, ada standar pelayanan kesehatan. Nah, ini standar pelayanan kesehatan harus punya karakteristik ini. Jadi harus valid, kemudian menunjukkan efektivitas biaya, dapat dikembangkan, jadi dapat di reproducible, kemudian reliable, representatif, dapat diterapkan atau applicable, kemudian fleksibel dan jelas, ya, kemudian itu didokumentasikan dengan baik dan bisa dikaji ulang secara berkala. Nah, inilah 10 karakteristik dari standar pelayanan kesehatan. Jadi semuanya harus dipenuhi ini. Ya, jadi valid, kemudian efektif dalam biaya, bisa dikembangkan, ya, bisa dibuat ulang, reliable, kemudian representatif, dapat diterapkan, fleksibel, clear, ya, jelas, kemudian bisa didokumentasikan dan dikaji ulang secara berkala. Nah, bentuk-bentuk regulasi pelayanan kesehatan ini tujuan dari organisasi pelayanan kesehatan adalah untuk ini, ya, dia harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, jadi tujuan dari ini standar pelayanan kesehatan ini adalah agar organisasi pelayanan kesehatan itu bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian dia juga akan menjamin akuntabilitas pelayanan publik, ya, kemudian keragaman dalam masyarakat. Kemudian tadi, ya, standar pelayanan kesehatan ini ditujukan juga agar melindungi masyarakat, kemudian meningkatkan efisiensi pelayanan, mencegah terjadi diskriminasi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ini jadi bentuk-bentuk regulasi dari pelayanan kesehatan ini bertujuannya seperti ini. Kemudian dalam hal pemberian bantuan pelayanan kesehatan, jadi hubungan antara ini, ya, dokter dengan pasien ini harus merupakan hubungan yang sejajar, yang sama, ya. Jadi hubungan suka sama suka, ya, dokter dengan pasien jadi sejajar sama, ya. Kemudian hubungan yang aktif memiliki wewenang dengan pihak yang pasif yang lemah serta menjalankan peran ketergantungan, ya. Nah, jadi ini macam-macam hubungannya. Nah, sebaiknya dokter dan pasien itu harus saling berperan dan berinteraksi secara aktif dan saling mempengaruhi. Jadi dokter itu juga perlu meminta pendapat pasien apakah mereka setuju dengan tawaran dari tata laksana yang kita berikan, ya. Kalau mereka tidak setuju, mereka punya hak
untuk tidak melanjutkan. Ya. Nah, faktor-faktor kualitas pelayanan kesehatan itu ada dari rumah sakit, ada faktor petugas, dan ada pelayan pendukung. Ya. Nah, jadi ketiga faktor ini sangat menentukan. Jadi rumah sakitnya ya sebagai dia yang mengatur, membuat aturan, kemudian petugas kesehatan yang menjalankan aturan, menjalankan SOP tadi, ya, kemudian pelayanan pendukung yang mendukung petugas kesehatan untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya. Nah, ini jadi tiga faktor ini. Nah, faktor kualitas pelayanan kesehatan sangat penting sekali ya agar terciptanya peningkatan mutu dan kemudian dirasakan manfaatnya oleh pasien. Ya, jadi ketiganya ini harus saling bekerja sama dengan saling sinergis. Nah, fungsi pelayanan kesehatan ini menurut Depkes tahun 2009 yaitu pelayanan kesehatan itu adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama. Jadi bisa sendiri, ya dokter praktek mandiri atau bersama-sama dalam satu organisasi, contohnya rumah sakit, ya untuk memelihara, meningkatkan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga ataupun kelompok ataupun masyarakat. Nah, jadi pelayanan kesehatan ini ada yang diselenggarakan sendiri, ada yang bersama-sama, ya. Nah, fungsinya itu ya dia ada input, ada proses, output, dampak dan umpan balik ya. Nah, di input ini ada sub-elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk berfungsinya sistem ya. Jadi harus punya penggeraknya siapa, dananya dari mana ya. Nah, kemudian proses itu kegiatan itu harus ini ya harus mengikuti standar prosedur, standar operasional tadi. Jadi segala kegiatan yang agar dia berfungsi dengan sesuai, dia harus mengikuti standar prosedur, standar pelayanan. Ya. Nah, kemudian ada output yang dihasilkan dari proses. Ya, kemudian ada dampak yang dihasilkan dari keluaran beberapa waktu lamanya, ya, apakah peningkatan kesehatan atau ini apa tadi ya bisa pemulihan kesehatan atau menyembuhkan penyakit, ya, atau mencegah penyakit. Nah, kemudian ada umpan balik, feedback, masukan dari stakeholder, dari penggunanya, ya, itu harus ada masukan agar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tadi. Nah, dalam penyelenggaraannya, ya, pelayanan kesehatan ini, penyelenggara kesehatan itu penyelenggaraannya dilakukan oleh pelayanan kesehatan, kemudian pengawasannya. Jadi ini penyelenggaraannya dilakukan oleh petugas medis rumah sakit, ya. Nah, kemudian pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian pemerintah sudah memenuhi kewajibannya, jadi menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan sudah ada, ya undang-undang tadi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 29 tentang kesehatan, nah pelayanan kesehatan ini ada macam-macam, ada yang sifatnya promotif. Jadi lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan, contohnya penyuluhan. Ini bentuk-bentuk pelayanan kesehatan ya. Kalau promotif itu misalkan penyuluhan kesehatan. Kemudian kalau preventif yaitu pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Ya, contohnya vaksinasi, ya ini preventif. Ya. Kemudian kuratif. Nah, kuratif ini ditujukan untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi penderitaan penyakit atau mengendalikan penyakit ya agar kualitas atau dia mengendalikan kecacatan agar kualitas hidup pasien itu terjaga seoptimal mungkin. Kemudian rehabilitatif yaitu mengembalikan penderita ke masyarakat sehingga dia bisa berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang normal. Jadi melakukan rehabilitasi ya. Nah, kemudian mutu pelayanan kesehatan ya. Jadi mutu itu adalah tingkat kesempurnaan dan dari penampilan suatu yang diamati. Mutu itu adalah sifat yang dimiliki oleh suatu program. Setiap program itu punya mutu pasti, dia punya tingkat kesempurnaan dan penampilannya, ya. Kemudian mutu ini juga totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang atau jasa. Nah, ini macam-macam ini ya. Pengertian dari mutu, ya. Mutu juga dihasilkan oleh kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Jadi mutu itu berbanding lurus dengan standar. Kalau kita standarnya sudah kita penuhi, mutunya akan tinggi. Tapi kalau standarnya tidak dipenuhi, maka mutunya akan rendah. Berbanding lurus dia. Kemudian pembatasan ya, derajat kepuasan pasien. Oke, ini kita lihat lagi. Oke.
Nah, kita langsung ke ini ya, ke tenaga medis. Nah, jadi tenaga medis itu menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 bahwasanya setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan ya, dia punya pengetahuan, punya knowledge, kemudian punya skill ya. Jadi punya pengetahuan atau punya skill atau keduanya, dan harus melalui pendidikan di bidang kesehatan. Jadi harus dia melakukan pendidikan secara formal untuk jenis tertentu dan memenuhi kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ya. Jadi kalau misalkan tukang bekam ya atau ahli gigi yang dia tidak sekolah itu tidak bisa digolongkan menjadi tenaga medis. Nah, tenaga medis tadi harus memiliki pengetahuan atau keterampilan dan sudah mengikuti pendidikan formal ya, sehingga dia kompeten dalam melakukan tindakan kesehatan ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2014, kelompok tenaga medis itu ada dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Oke, kita diskusi aja mungkin adik-adik setelah kita melakukan ini ya. Jadi intinya adalah kita dalam menjalankan kegiatan di rumah sakit nanti harus sesuai dengan standar profesi, ya, standar pelayanan kesehatan, kemudian standar prosedur operasional (SOP) yang sudah dibuat di rumah sakit. Jangan sampai kita tidak menguasai itu, ya. Karena apabila standar tersebut tidak terpenuhi, nah, rentan akan terjadinya ini, ya, keadaan yang menyebabkan terjadinya tadi kerugian ya oleh yang terjadi pada pasien, baik itu kerugian secara tadi perdata ya, pidana atau etik atau lain-lain. Jadi intinya ada prosedur yang tidak dijalankan. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, agar tidak ada prosedur yang tidak kita jalankan, yang pertama jelas kita harus mematuhi dulu, mengetahui dulu dan memahami peraturannya apa saja ya. Nah, kemudian kita lakukan checklist apakah sudah dilakukan semua ya. Jadi intinya kita harus melengkapi rekam medis itu ya kalau kita melakukan tindakan. Jadi catat semua yang kalian lakukan dan lakukan semua yang kalian catat. Nah, itu intinya. Ya, jangan sampai kalian tidak mencatat apa yang kalian lakukan dan tidak melakukan apa yang kalian catat. Nah, itu bisa berujung kepada suatu ini ya, mutu yang jelek nantinya. Jadi kalau standarnya tidak terpenuhi, maka mutunya akan jelek. Jadi mutu itu berbanding lurus dengan standar. Standarnya dilakukan, prosedurnya dilakukan, mutunya akan baik. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum dokter, dengan Robi dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Robi. Mohon izin bertanya dok, bagaimana tentang pendapat dokter? Jadi ada pernah satu kejadian di IGD seorang perempuan dengan hemoragik antepartum dan dari hasil pemeriksaan harus segera dilakukan seksio cesaria dokter setelah diobservasi. Jadi karena kalanya memanjang. Nah, tetapi harus histerektomi ya berarti ya? Enggak dok, persalinannya itu dengan SC dok. Dengan SC dok. Nah, tetapi dokternya mendadak menolak untuk SC, padahal itu perdarahannya itu cukup masif juga terjadinya dok. Nah, karena si perempuan ini tidak ada suaminya maupun tidak ada juga orang tua maupun keluarganya dok, dia hanya diantar bidan. Nah, itu gimana? Ya, jadi itu serba salah ya dok. Gimana menurut dokter? Karena kan berdasarkan Kodeki pada pasal 17 bahwa dokter itu wajib melakukan pertolongan darurat kan dok? Iya. Kepada pasiennya sebagai wujud peri kemanusiaan. Iya. Nah, itu bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Ya, jadi dalam melakukan tindakan kita harus memastikan kita dalam kondisi selamat dulu, ya. Nah, kalau kita menolong orang tetapi kita terancam, ya lebih baik kita nggak usah, ya, karena kalau memang peraturannya itu harus ada tanda tangan dari keluarga atau yang bersangkutan, ya, nah, itu harus ada itu tanda tangan. Kalau yang bersangkutan sudah tanda tangan ya berarti tinggal dilakukan. Jadi itu pasiennya sadar nggak atau nggak sadar? Sadar dokter, tapi perdarahannya aktif dok. Nah, tapi dia bisa tanda tangan bahwa dia setuju dilakukan tindakan. Bisa dok, cuman apa namanya?
karena dia tidak jelas suami yang sahnya mana, dokternya nggak mau dok, takutnya nanti ada tuntutan dan sebagainya gitu Ya. dokter, dan keluarganya nggak ada. Nah, dalam satu tindakan kan harus ada informed consent ya. Nah, jadi kalau dia sudah melakukan pertanggung jawab penuh, jadi pasien yang dewasa, yang dia sudah dewasa umur 18 tahun ke atas, tidak memerlukan lagi tanda tangan dari ini ya sebenarnya. Ya, jadi kalau dia sudah berkuasa sendiri, tidak ada paksaan, dia mau ikut tindakan, ya itu bisa sudah dibuat informed consent-nya. Tetapi kalau yang masalah itu yang di bawah ya, di bawah penguasaan walinya, misalkan di bawah 18 tahun, itu harus walinya yang tanda tangan. Nah, jadi kalau memang sudah ada pihak yang menyetujui dan memang sudah standar, lihat lagi tadi standar operasional di rumah sakit kita, apakah memang harus ada tanda tangan dari keluarga? Kalau standar operasionalnya mengatakan harus, ya terpaksa kita ikut aturan. Kita nggak bisa melakukan karena nggak ada tanda tangan dari keluarga. Tetapi kalau dia sudah cukup mengatakan bahwa pasien itu saja yang tanda tangan, ya dia sudah bisa dilakukan. Jadi intinya kita harus menguasai standar-standar tadi, standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar-standar tersebut, karena kalau ada tuntutan kita kena. Ya. Nah, tetapi kalau semua prosedur sudah dilaksanakan, standar sudah kita laksanakan semua, sudah lengkap, ada kejadian yang tidak diinginkan, ya dokter tidak bisa dikenakan tuntutan. Begitu, Robi. Jadi harus dikuasai dulu SOP-nya. Di SOP-nya itu apakah benar harus ada tanda tangan dari keluarga atau dari suami atau apa. Kalau SOP mengharuskan seperti itu, ikuti SOP-nya. Nanti ini tidak memenuhi syarat kriteria. Ya, tapi kalau memang SOP-nya mengatakan cukup pasien Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Seperti itu. Ya, jadi nanti kalau kita di rumah sakit ya, harus benar-benar kita kuasai SOP-nya itu. Ya, bahkan di setiap ruangan itu ditempel SOP-nya itu. Ya, misalkan di ruang spirometri, SOP-nya bagaimana cara melakukan pengukuran spirometri yang benar. Ya, di ruang ini namanya bronkoskopi. Bagaimana cara melakukan tindakan bronkoskopi yang benar? Persiapannya apa? Ya, kalibrasinya bagaimana? Itu semua sudah ditempel. Itu harus ditempel di dinding. Jadi waktu kita melakukan, kita membaca dulu. Ya, begitu Robi ya. Jadi harus dikuasai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasionalnya. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini bulan November, bulan depan ya, udah masuk rumah sakit ya. Nah, jadi harus benar-benar dibaca, banyak membaca itu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu, ada aturan yang kita nggak tahu, ya kita dianggap melanggar. Kalau kita nggak tahu itu dianggap melanggar. Nah, makanya sebelum kita bertindak, ya kita harus mempunyai ilmunya dulu, ya. Jadi Imam Al-Bukhari itu menulis bab di dalam kitab Sahih Bukhari-nya, ya, babul ilmi qoblal qauli wal amali. Jadi bab berilmu itu lebih dahulu dibandingkan perbuatan dan perkataan. Jadi kalau kita mau berbuat, mau berkata, harus ada ilmunya dulu. Harus kita ketahui dulu peraturannya. Ya. Ada lagi mau tanya? Izin dokter. Ya, Elman. Izin bertanya. Jadi kalau misalnya ada dokter yang melakukan misalnya sudah terbukti malpraktik di sebuah rumah sakit, itu tanggung jawabnya itu hanya kepada dokter tersebut atau pihak rumah sakit ikut bertanggung jawab, dokter? Dokter itu tanggung jawabnya ke dokter pribadi. Nah, rumah sakit harus membela tapi ya, tetapi kalau ini dokter itu pribadi, kalau dia pidana yang dikurung tentu dokternya, bukan rumah sakitnya yang di penjara. Tetapi kalau perdata ya mungkin rumah sakitnya juga akan membantu kalau dia dituntut berupa wan prestasi ya gitu ya, dituntut membayar denda atau apa ya itu ya. Nah, jadi yang dituntut itu dokternya karena dia sendiri yang melakukan. Jadi dia kurang teliti atau dia tidak hati-hati ya, atau dia tidak melaksanakan prosedur yang sesuai ya, itu dokternya yang kena. Tetapi rumah sakit harus mendampingi. Organisasi profesi ID harus mendampingi, ada pendampingan, ada tim pembelaan dari ID yang membantu dokter itu menyusun pembelaan ya agar hukumannya diperingan ya. Jadi kalau yang malpraktik ya dokter itu sendiri ya, tetapi dia akan mendapatkan pembelaan dari rumah sakit, dari profesi juga, dari ID juga dapat pembelaan, ada tim pembelanya.
Ya, jadi memang benar-benar beresiko ya. Nah, jadi kalau memang tidak tahu, mending nggak usah kita lakukan. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya dokter dengan Adi dokter. Silakan Adi. Hampir sama dengan Elman, cuma dokter di era rumah sakit swasta dokter ya kan ada beberapa rumah sakit yang merekrut dokter-dokter pengganti dokter. Nah, bagaimana kalau rumah sakit yang merekrut dokter tetapi SIP tidak ada dokter, itu bagaimana dokter ya? Secara administrasi dia bisa kena malpraktik secara ini tadi, ya, karena SIP-nya tidak sesuai. Jadi SIP itu ya harus ini, dokter pengganti pun harus ada SIP. Jadi nanti kena, kalau ada yang mau menuntut ya kena, ya administratifnya ini. Jadi dia melakukan praktik kedokteran tanpa lisensi atau tanpa izin. Nah, izinnya ini kan sebenarnya cuma ke ini, ke dinas ya atau ke Pemda. Jadi yang berwenang. Ya, dan izinnya pun cepat keluarnya sebenarnya. Ya, jadi kalau mau pengganti ya harus ada izinnya memang. Ya. Jadi ini jelas kalau dia tidak ada lisensi, tidak ada izin, dia melakukan kesalahan atau mau dituntut ya bisa kena. Karena secara administratif dia malpraktik. Begitu Adi. Baik dokter, sudah jelas. Oke, kalau udah jelas semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.